Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali bersama saya. Kita akan melanjutkan materi yang terakhir di chapter 3, ya, masih tentang Basic English Grammar. Kali ini kita akan membahas tentang information question with be and do. Ya, kita akan membuat sebuah kalimat pertanyaan dengan menggunakan question word, kemudian diikuti oleh to be, ya, dan juga menggunakan kata bantu do atau does, ya. Oke, kita lihat di sini dalam contoh A sampai E ini, ya, dia menggunakan to be sebagai pengganti kata kerja, ya, sekaligus juga kata bantu, ya, dimana subjeknya ini mengikuti to be-nya, ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk kalimat simple present yang menggunakan kata kerja, ya, selain daripada to be itu, maka subjeknya itu terletak di antara kata bantu do, does, ya, dan juga main verb. Kita lihat di sini subjeknya, ya. Oke. Kita lihat juga di sini contoh A sampai E. Di sini ada yang pertama question word-nya yaitu where, when, dan juga what, dan selain itu juga ada what time. Kemudian diikuti oleh to be, ya, is, are. Kemudian terakhir ada subject, ya, dan di sini tidak ada kata kerja, ya. Oke, contohnya di poin A di sini ada where is Thailand, di mana Thailand itu, ya, di sini long answer-nya, jawaban panjangnya, Thailand is in Southeast Asia. Thailand itu ada di Asia Tenggara, ya. Oke, kemudian pertanyaan lain, where are your books? Di mana buku-buku kamu? Sini long answer-nya, my books are on my desk, ya. Kemudian berikutnya ada when is the concert? Kapan, ya, konsernya diselenggarakan? Maka di sini jawabannya the concert is on April the 3rd. Kemudian pertanyaan lain, what is your name? Siapa namamu? Ya, jawabannya my name is Yoko. Pertanyaan yang lain, what time is it? Ya, jam berapa sekarang? It is 10:30. Oke, seperti itu, ya. Jadi polanya untuk yang menggunakan kata tanya kemudian yang diikuti oleh to be, maka di situ tidak ada kata kerja. Jadi si to be ini hanya menjelaskan apa yang sudah ada di depannya, yaitu question word. Misalkan where, di mana, when itu kapan, what time itu jam berapa, atau what itu menanyakan benda apa, gitu, ya. Oke. Baik, berikutnya untuk yang kalimatannya menggunakan pola kata bantu do atau does. Di sini seperti biasa di depannya ada question word, ya, kemudian diikuti oleh, ya, kata bantu do atau does, diikuti subjek, dan juga ada main verb-nya, ya, di akhir. Ini polanya, ya, seperti itu. Misalkan di sini contoh yang F, where do you live? Ya, di mana kamu tinggal? Sini jawaban panjangnya ada I live in Los Angeles. Oke, di sini kata kerja live, ya, itu merupakan, ya, basic verb karena yang ditanyakan adalah kata kerja bentuk simple present, ya. Kemudian pertanyaan lain, what time does the plane arrive? Jam berapa pesawatnya akan tiba? Di sini jawabannya the plane arrives at 6:15. Pesawatnya akan tiba pukul 6:15. Nah, di sini kata kerja arrive menggunakan spelling S, ya, karena kita tahu bahwa subjeknya adalah the plane, merupakan subjek yang tunggal, ya. Dan kenapa yang kalimat tanyanya kata Arab tersebut tidak menggunakan S? Kita jawab, maka karena di sini sudah ada kata bantu does, ya. Oke. Ya, di sini pertanyaan lain, what do monkeys eat? Apa yang monyet itu makan? Sini jawaban panjangnya, monkeys eat fruit, plants, and insect. Ya, monyet-monyet itu makan buah-buahan, tanaman, dan juga serangga. Ya.
Oke. Nah, di sini kita lihat kata kerja it ini tidak menggunakan s karena subjeknya jamak ya, lebih dari satu. Atau kita lihat juga di sini ya, pertanyaan yang terakhir, when does Bob study? Kapan Bob belajar? Ya, jawabannya Bob studies in the evening. Bob belajar di malam hari. Oke. Kita tahu di sini subjeknya adalah Bob menggunakan kata bantu does. Ya, study-nya menggunakan main verb. Ya, maka di sini dijawab Bob studies in the evenings. Ya. Kata kerja study ditambahkan dengan spelling s dan huruf y-nya berubah menjadi I. Karena di sini Bob sebagai orang ketiga tunggal. Ya, seperti itu. Jadi ada kalimat pertanyaan yang menggunakan pola question word ya ditambah be atau do does. Ya, kemudian dijawab dengan long answer ya berupa kalimat pernyataan ya, positive sentence gitu ya. Bisa berupa positive sentence yang nominal sentence dan juga verbal sentence. Ya, seperti itu. Oke. Mudah-mudahan bisa difahami. Selanjutnya kita akan membahas latihannya ya. Kita lihat di sini ada question practice ya. Latihan melengkapi pertanyaan ya. Ya. Dari percakapan yang sudah ditulis di bawah ya. Di sini diminta untuk menggunakan to be, is, are, dan juga kata bantu lain yaitu does dan do ya. Kita pilih salah satu di antaranya ya. Oke, di sini ada percakapannya ya. Oke, kita lihat di sini ada contoh ya. Jadi si A ini yang A ini sebagai penanya, kemudian yang B yang menjawabnya ya. Oh, artinya juga bisa kita hanya melengkapi saja dari percakapan tersebut ya intinya. Oke, kita langsung bahas. Di sini sudah ada yang poin A sudah dijawab. What time does the movie start? Oke, kita bahas dulu kenapa di sini jawabannya does, tidak is, are ataupun do. Ya, kita lihat bahwa di sini ada kata kerja start. Maka kita menggunakan kata bantu do atau does. Dan kenapa tidak menggunakan do? Karena di sini the movie subjek yang tunggal, maka kita menggunakan kata bantu does. Kemudian kita jawab ya yang poin B-nya ya. Jadi tadi ditanyakan what time, jam berapa, maka dijawab 7:15, jam 7:15 gitu ya. Nah, di sini si B bertanya balik ya. Nah, kita menggunakan pilihan tadi, apakah is, are, does ataupun do. Nah, karena di sini subjeknya you dan di sini juga ada kata kerja want, ya, maka kita menggunakan kata bantu do atau does. Sehingga kata bantu yang cocok di sini adalah do karena subjeknya you ya. Sehingga jawabannya do. Ya, do you want to go with us? Ya, seperti itu. Oke, itu yang B ya. Yang nomor 2. Kemudian sekarang yang nomor 3. Ya. Oke, tadi dijawab ditanya ya, do you want to go with us? Apakah kamu ingin pergi bersama kami? Jawabannya yes. Kemudian what time? Oke, kita lanjutkan di sini subjeknya it dan di sini kita lihat tidak ada kata kerja. Berarti kita menggunakan to be ya. Dan pilihannya bisa to be is ataupun are. Karena subjeknya it, maka kita menggunakan to be is. Ya, ini yang cocok. Berarti jawabannya adalah what time is it now? Seperti itu. Oke, sehingga yang B menjawab almost 7 o'clock. Ya, sekitar pukul 7. Ya. Oke. Ya, kemudian si B ini yang nomor 4 bertanya kembali. Oke, dengan pertanyaan di sini bla 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 bla, you ready to leave? Ya. Nah, karena yang ditanya adalah
Ready di sini apakah kita siap atau tidak, dan ini termasuk kata sifat. Nah, kalau kata sifat maka menggunakannya adalah to be, ya. Meskipun di sini ada kata kerja to infinitive, ya, to pembuat. Poinnya yang ditanya adalah siap atau tidaknya dari kata ready ini. Sehingga kita menggunakan to be. Nah, karena subjeknya you, maka to be yang kita pilih adalah are. Seperti itu, ya. Oke, sehingga kita tulis are. Baik. Oke, kita lanjutkan di conversation 2. Ya. Oke. Kita cukup sampai conversation 2 aja, ya. Ya, sampai sini aja. Oke, kita bahas nomor 5 berarti. Oke, di sini ada question word where. Where. Oke, kita poinnya adalah melihat di sini ada kata kerja tidak ada, ya. Di sini langsung my keys to the car. Berarti kita menggunakan to be, ya, apakah to be are atau is. Dan karena di sini kita lihat subjeknya adalah my keys, ya, dan termasuk keys di sini kunci, ya. Kuncinya lebih dari satu karena ditambah s ini, ya. Sehingga kita menggunakan to be are. Oke, berarti menjadi where are my keys to the car. Oke, seperti itu. Kemudian yang B, I don't know. Saya nggak tahu. Kemudian di sini kita jawab kembali where. Oke, di sini ada usually keep. Keep. Oke, keep termasuk kata kerja. Maka kita menggunakan kata bantu, ya. Kata kerja bantu, ya, untuk kata kerja keep ini. Yaitu menggunakan do atau does. Dan kata bantu yang cocok untuk subjek you yaitu do, berarti, ya. Oke, kemudian kita lanjutkan yang ini, ya, nomor 7. Oke, kita lihat juga di sini ada kata kerja see dan subjeknya you. Berarti kita menggunakan kata bantu do, ya, untuk subjek you yang pas. Oke, kemudian yang B-nya juga di sini nomor 8. They in one of your pockets. Nah, di sini tidak ada kata kerja, ya. Oke, kita lihat tidak ada kata kerja, berarti kita menggunakan to be. Dan to be yang cocok untuk subjek they adalah are. Oke. Baik. Nah, kita lanjutkan yang terakhir di sini nomor 9. Oke, di sini kita lihat your husband have them. Oke, di sini ada kata kerja have, ya. Nah, subjeknya adalah your husband. Your husband ini orang ketiga tunggal. Berarti kita menggunakan kata bantu do atau does. Dan karena subjeknya your husband, ya, orang ketiga tunggal, sehingga kita menggunakan kata bantu does. Ya, seperti itu. Oke, rekan-rekan, mudah, ya. Baik, saya kira cukup, ya, untuk pembahasan latihan dan juga tadi dibahas tentang materi, ya, mudah-mudahan bisa difahami. Bila ada pertanyaan, silahkan nanti menulis komentar di bawah video ini, ya. Oke, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.